Sepatu 100 ribuan ya oke banget dibuat daily coy. Rusak nggak apa-apa, beli lagi karena harganya cukup terjangkau. Langsung di unboxing. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rifa Risman. Di video kali ini markising lagi coy ya, sebuah rilisan yang sebenarnya saya punya sepatu ini agak lama ya. Dulu sempat saya unboxing juga, cuma unboxing cepat gitu ya, nggak membahas sepatu ini atau mengulas sepatu ini secara detail ya. Waktu itu saya unboxing dengan banyak brand lokal sepatu yang lainnya. Ini adalah sebuah rilisan dari Thunderbird ya, dimana Thunderbird itu adalah salah satu brand yang fokusnya pertamanya itu adalah ke sepatu dengan range harga yang cukup terjangkau. Dan yang saya akan unboxing ini adalah seri Thunderbird yang ada motif paisley-nya coy. Cuma sayang di bagian boxnya ini nggak ada identitas nama sepatu gitu ya, label-labelnya nggak ada gitu ya. Jadi saya lupa karena punya sepatu ini udah lama banget. Jadi namanya adalah ini. Nah teman-teman baca aja sendiri ya. Di situ saya beli dengan harga 130-an ribu rupiah ya. Semoga dari video ini sedikit banyak bisa memberikan informasi ke teman-teman atau rekomendasi atau gambaran umum lah ya. Kali aja teman-teman lagi nyari ini sebuah sepatu dengan konsep vulkanisir, kemudian dengan harga 100-an ribu rupiah untuk dipakai daily. Mungkin konten ini bisa memberikan jawaban atas kebingungan teman-teman ya. Oke, langsung aja ini di unboxing. Saya udah beberapa kali bahas Thunderbird ya, dan salah satu hal yang membuat saya aduh gitu ya, kenapa sih kok nggak di-upgrade atau apa gitu ya. Emang sih sepatunya 100 ribuan rupiah ya. Jangan minta yang aneh-aneh untuk sepatu harga 100-an ribu rupiah. Yang pertama adalah untuk masalah boxnya. Boxnya ini menurut saya terlalu kecil. Hingga akhirnya kalau kita buka sepatunya tuh lihat kayak apa ya, kasihan gitu coy ya. Kayak dipaksakan masuk hingga akhirnya ketika kita buka tuh kayak ngelipet-ngelipet gitu ya. Ini sih karena sepatunya udah pernah saya pakai, udah saya pernah unboxing juga di awal-awal itu. Nah, di video ini dan ini nih yang saya kurang suka dari Thunderbird ya. Itu sepatunya dibungkus plastik kayak gini coy, kayak jajanan gitu ya. Kenapa nggak pakai apa namanya inner box atau sus paper gitu ya, biar ya meskipun harganya terjangkau ya, kalau dibungkus plastik kayak permen coy. Karena tadi boxnya kekecilan, akhirnya sepatunya meletot-meletot gini coy ya. Kalau bicara terkait dengan sepatunya, ya udah simple seperti ini. Yang sebenarnya konsepnya adalah slip on, kemudian di sini diubah jadi velcro gitu ya. Nih velcro-nya lumayan gede juga di bagian sini, dan di sini ada motif print paisley gitu, karena namanya sekali lagi ini adalah Stacy paisley gitu ya. Dan di sini untuk motif paisley-nya nggak begitu rapi-rapi amat lah ya. Tuh. Di sini nggak begitu rapi-rapi amat, tapi lumayan lah ya, menambah keunikan dari sepatu ini. Dan dilihatnya itu kalau dari kejauhan anjay cakep gitu ya, karena ada motif-motif paisley-nya gitu ya. Cuma nggak enaknya velcro gini ya, sepatu dengan ada velcro-nya, terutama untuk bagian yang sering dilepas pasang, lepas pasang. Kalau cuma untuk aksesoris, misalkan sepatu saya ini ya, yang kolaborasi saya dengan Unert, ini pakai velcro ya. Tapi kan di sini kan jarang banget dilepas pasang tuh ya, karena kalau sekali pakai ya udah mungkin nempel terus sampai berapa minggu atau berapa bulan selama nggak digonta-ganti. Tapi kalau di bagian sini kan sering banget dilepas pasang lagi, lepas pasang lagi ketika mau pakai sepatu ini, yang menjadikan velcro ini punya usia ya. Apalagi kalau misalkan bagian velcro-nya ini keseringan kena air coy, yang nanti pada akhirnya jadi nggak rekat lagi. Ketika nggak rekat lagi ya, sepatunya ketika dipakai ya sering lepas, otomatis ya jadi jadi kurang nyaman gitu aja ya. Kemudian untuk detail liningnya ini menggunakan bahan mesh ya, dan enaknya si Thunderbird ini sekalipun sepatunya harga 100 ribuan, itu kita diberi insole yang bisa dilepas dengan kualitas insole yang menurut saya biasa-biasa aja coy, cenderung keras sih kalau menurut saya ya. Tapi oke lah ya, untuk sepatu daily dibuat sepatu tempur gak ada masalah, toh harganya juga sangat terjangkau. Rusak, nabung dikit bisa beli lagi gitu ya. Dan di sini untuk kualitas sablonnya adalah tipikal kualitas sablon yang gampang gampang crack tuh. Diginikan aja udah crack, teman-teman kelihatan nggak ya tuh. Kemudian di dalamnya sepatu ini sudah ada strobelnya ya. Cuma di sini untuk kualitas strobelnya biasa aja dan cenderung tipis banget coy. Sehingga di sini kalau misalkan teman-teman punya sepatu Thunderbird ya, pasti ketika kali raba begini berasa tuh ya geronjalan outsole-nya ya.
Jadi ini kelemahannya adalah pas kita pakai di 2 jam, 3 jam, 4 jam mungkin itu bakal berasa coy, karena di sini untuk insole-nya nggak terlalu tebel ya, tipis dan cenderung keras, bukan tipikal insole yang empuk banget gitu ya. Tapi kembali lagi, untuk sebuah sepatu 100 ribuan menurut saya ini udah worth it banget ya. Ditambah di sini di bagian outsole-nya ini mereka sudah punya pattern outsole sendiri coy. Untuk masalah kerapian dari sepatu ini cukup jadi PR ya. Untuk masalah lem ya lumayan coy ya, lumayan ada beberapa bagian yang belepotan tapi nggak banyak. Cuma yang membuat saya aduh gimana sih ini untuk QC-nya ya, ini nih listnya ini tuh ada yang lepas coy, nggak kejahit gitu ya. Nih, dan nggak cuma ini aja gitu, ini juga ya lepas, nggak kejahit. Di sini untuk pemasangan label wovennya juga nggak pas, miring-miring gitu cuy. Tuh teman-teman lihat ya, tuh ya. Di sini juga begitu ya. Nah ya, sebenarnya hal ini tidak mempengaruhi untuk masalah kenyamanan pemakaian. Cuma gimana ya, kalau kita melihat sesuatu yang nggak pas itu kan jadi kok gini gitu ya, ya wajar lah kalau menurut saya ya. Dan kemudian untuk konstruksinya ini menggunakan single foxing yang membuat sepatunya itu gampang ditekuk-tekuk gini coy ya. Plus minusnya jelasnya pasti ada ya. Minusnya adalah ketika ini sepatu dipakai dengan kaki yang lebar, ini shape-nya jadi jelek. Jadi gini nih, gini. Di belakang itu kelihatan nggak bagus lah pokoknya. Tapi plusnya dengan konstruksi seperti ini, yaitu untuk tipe-tipe kaki yang lebar itu cepat banget beradaptasi ya, dan kemudian sepatu ini enteng gitu coy. Dan terakhir untuk kenyamanan ya, sepemakaian saya dengan sepatu ini udah beberapa kali sih ya. Saya lupa tepatnya. Ini sepatu nggak bisa saya katakan nyaman banget, nggak juga bisa saya katakan nggak nyaman. Ya lumayan nyaman lah ya. Terlebih buat teman-teman yang punya kaki lebar, ini cepet banget beradaptasi ya karena pakai single foxing. Dan untuk insole-nya memang sih lumayan keras ya, tapi kalau dibuat daily, dibuat tempur, dibuat ancur-ancuran, sepatu ini oke banget sih ya. Ya karena itu tadi coy, harganya seratusan ribu rupiah. Kalau misalkan nanti cepet rusak ya kan kita bisa nabung dikit-dikit akhirnya nyampe 100 ribu buat beli lagi gitu ya. Tapi overall sepatu ini saya rekomendasikan buat aktivitas sehari-hari. Slip on enak banget, apalagi ada velcro-nya, satset buat. Baik, segini dulu untuk video kali ini ya. Sedikit ulasan dari saya plus minusnya sepatu Thunderbird ini dengan konsep sebenarnya slip on. Di sini ada velcro-nya lumayan gede dan ini ada motif paisley-nya ya. Buat teman-teman yang mungkin cocok dengan sepatu ini dengan harga seratusan ribu rupiah, untuk linknya udah saya letakkan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang udah punya sepatu ini atau punya produk Thunderbird yang lainnya dan punya informasi lain atau beda pendapat dengan saya, langsung teman-teman tuliskan aja di kolom komentar. Demikian juga buat teman-teman yang mau request ya, enaknya di konten berikutnya saya harus bahas brand lokal apa. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, selalu dukung, bangga dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Narif Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time.